Manfaat doa untuk pemimpin. Mendoakan kebaikan bagi waliul amr atau pemimpin mengandung faedah-faedah yang banyak sekali. Di antaranya adalah, pertama, seorang muslim beribadah dengan doa tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah inti dari ibadah. Kedua, mendoakan waliul amr berarti melepaskan tanggung jawab menjalankan kewajiban berupa nasihat. Karena doa termasuk nasihat, dan nasihat itu wajib atas setiap muslim terhadap muslim yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, sesungguhnya aku mendoakan penguasa untuk mendapatkan kelurusan dan taufik siang dan malam, dan untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya memandang itu sebagai sebuah kewajiban. Ketiga, mendoakan waliul amr adalah salah satu di antara sekian ciri ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abu Muhammad al-Barbahari pernah mengatakan, jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada pemimpin, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi pemimpin, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang ahlus sunnah, insya Allah. Keempat, sesungguhnya mendoakan waliul amr, manfaatnya akan kembali kepada rakyat sendiri. Karena jika waliul amr baik, maka akan baik pula rakyat dan sejahtera pula kehidupan mereka. Seorang wanita pernah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apakah yang menjadikan kami tetap berada dalam kebaikan yang didatangkan oleh Allah setelah sebelumnya kami berada dalam kondisi jahiliyah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, tetapnya kalian di atas kebaikan selama para pemimpin kalian tetap berada dalam kebaikan terhadap kalian. Kelima, jika waliul amr mendengar bahwa rakyatnya mendoakan kebaikan baginya, maka dia akan senang sekali dengan hal tersebut, yang membuatnya semakin mencintai rakyatnya dan mengupayakan apa saja yang membahagiakan mereka. Artikel muslim.or.id. Meraih kejayaan Islam dengan tauhid. Tahukah Anda apakah yang membuat umat mundur dan muncul rasa takut dalam diri mereka? Jawabannya adalah karena mereka jauh dari tauhid dan tidak menegakkan hak utama Allah dalam tauhid, serta masih banyak praktek kesyirikan melanggar hak Allah. Dalam Al-Quran sangat jelas bahwa sebab rasa takut tersebut adalah kesyirikan, sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, rasa gentar menghadapi orang-orang yang beriman, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentangnya. Solusi utama untuk meraih kejayaan Islam adalah mengembalikan umat kepada tauhid dan akidah untuk menunaikan hak Allah, kemudian mengembalikan umat Islam ke masjid-masjid Allah untuk mempelajari agama dan memupuk iman mereka. Allah menjanjikan kepada kita dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka senantiasa menyembahku semata-mata dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Rasa takut muncul karena tidak ada tauhid dan akidah yang benar, yang ujungnya adalah menimbulkan rasa cinta dunia dan takut akan kematian. Inilah yang disebutkan dalam hadis sebagai penyakit wahan. Nabi SAW bersabda yang artinya, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian, sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Salah seorang sahabat bertanya, apakah karena saat itu jumlah kami sedikit? Beliau, Rasulullah SAW menjawab, justru saat itu kalian banyak, namun kalian bagikan buih di lautan. Allah akan membuang rasa takut mereka kepada kalian dan akan memasukkan wahan di dalam hati kalian. Apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Tanya salah seorang sahabat. Beliau, Rasulullah SAW menjawab, wahan adalah cinta dunia dan benci akan kematian. Meninggalkan agama adalah sebab utama kelemahan kaum muslimin, bukan karena lemah ekonomi dan lemah militer dan lain-lainnya. Solusinya adalah kembali ke agama, sebagaimana hadis berikut.
Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah dan kalian telah disibukkan dengan dunia dan kalian telah meninggalkan jihad, maka niscaya Allah akan menguasakan atau menimpakan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Muslim.or.id. Metode yang tepat dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menunjukkan bagaimana cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jika ada ayat yang bermakna mujmal atau global, maka bisa ditemukan tafsirannya dalam ayat lainnya. Yang kedua, jika tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah atau hadis. Ketiga, jika tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, karena mereka lebih tahu maksud ayat. Lebih-lebih ulama sahabat dan para senior dari sahabat Nabi, seperti Khulafaur Rasyidin. Yang empat, juga termasuk Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Yang keempat, jika tidak didapati, barulah beralih pada perkataan tabi'in, seperti Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Masruq bin Al-Ajda', Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Al-Aliyah, dan Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, dan Ad-Dhahhak bin Muzahim.